nggak bisa diam gitu. Terus tau nggak komennya gimana? Komennya apa? Tumbuk aja bu anaknya biar diem. Halo semuanya, selamat datang di Mepapod, Meja Panas Podcast. Nah, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang deket banget ya sama diri kita sendiri nih teman-teman, yaitu tentang kebebasan berkomentar di media sosial. Nah, kalian sadar gak sih dari kalian bangun tidur, terus tidur lagi, di tengah kalian berkegiatan tuh pasti kalian tuh aktif banget scroll media sosial dan kalian sering banget lihat konten-konten yang ada di media sosial. Bener banget nih, dari kita mau tidur sampai bangun tidur lagi pasti yang dicari langsung HP nih. Tapi pertanyaan nih teman-teman, apakah kita semua ini sudah bijak dalam berkomentar dalam di era yang bebas banget ya sekarang untuk berkomentar dan melontarkan kritik-kritik atau opini kita semua nih? Nah, maka dari itu hari ini kita akan bahas tentang etika berkomentar di segmen Mepapod. Nah, kalau kita lihat nih kolom komentar ya teman-teman, isinya itu beragam banget. Mulai dari pujian, kritikan yang membangun, tapi nggak memungkirin juga nih kalau sebenarnya di kolom komentar itu banyak banget juga yang kayak hujatan-hujatan, kritik-kritik yang pedes banget ya teman-teman. Ya, bahkan tuh kadang tuh saking kita beragamnya lihat komentar ya, jadi kita nggak bisa bedain mana yang positif, mana yang negatif ya kalau bener banget. Kadang-kadang tuh orang tuh ada yang emang aslinya support tapi dia tuh emang sarkas ataupun emang tujuannya lain kayak gitu ya kalau iya, jadi bener banget. negatif, tetap negatif kayak gitu loh. Dan bahkan sekarang juga ada fenomena yang namanya asbun ya guys. Ini khususnya netizen di platform TikTok ya. Kayak asbun-asbun itu kamu pernah baca nggak kak? Pernah sih, yang baru-baru itu ada Furap sama Rabun. Iya Furap ya, Furap itu Fuji Arab. Kalau Rabun apa Wilson? Arab Buna kalau nggak salah. Arab Buna, Buna tuh Resolve-nya ya. Iya bener banget. Kita dari by the way kita dari Furap UNI nih. Furap UNI hadir ya teman-teman, dua tongkrongan nih. Kita mewakili Furap dari UNJ. Iya bener banget. Oke, itu mungkin agak sedikit ini ya guys, agak sedikit intermezzo sedikit di awal podcast ini. Nah, ini tuh menunjukkan ya fenomena kayak asbun, kritik yang membangun, kritik yang pedes-pedes ini tuh menunjukkan bahwa kebebasan berkomentar itu sudah sangat sudah sangat bebas banget di Indonesia saat ini. Nggak ada batasan-batasan yang membatasi, bahkan dari segi usia ataupun dari segi platform sendiri tuh kadang sekarang kurang membatasi ya untuk kritik-kritik yang kayak gini. Karena saking orang Indonesia tuh saking nggak mikirin tentang kayak ternyata tuh dengan berkomentar seperti itu ada hukumnya juga ya kalau soalnya kadang tuh kayak orang-orang terlalu bodoh amat aslinya. Iya, dan kadang tuh emang nggak mikirin perasaan orang yang di komennya itu kan parah banget ya guys. Kalau netizen Indonesia ini udah komen-komen pedes gitu, udah aku juga ampun kadang kalau mau ngebacanya doang. Menurut aku sih kalian tuh it's okay aja kalau misal bebas berpendapat ya, bukan kalian menghina ataupun ngejek ya, ataupun dengan tujuan-tujuan lain yang menjatuhkan pihak dari orang lain itu sendiri. Kalian tuh gak apa-apa buat berpendapat, ngasih opini, tapi itu penting banget, perlu diingat bahwa kalau berkomentar itu juga punya regulasi-regulasi tertentu atau etika-etika yang harus kalian perhatikan kayak gitu. Sebenarnya ini tuh kayak jatuhnya bare minimum ya guys, batasan-batasan yang kayak sebenarnya kayak kita ngobrol di dunia nyata cuman versi virtualnya aja. Jadi sebenarnya emang juga ada hukum yang membatasi di antara kita dengan orang lain sebenarnya. Jadi nggak sepenuhnya sebebas itu ya guys. Karena masih ada hukum, masih ada jejak digital, dan masih banyak yang lainnya juga yang harus kalian ingat dalam sebelum melontarkan opini atau komentar kalian di publik nih teman-teman. Nah setuju sih, kadang tuh ini Kak Wilson banyak ditemuin di media sosial kayak di TikTok, Instagram, YouTube maupun Facebook juga. Itu tuh orang-orang tuh mau mengingatkan orang lain, tapi tuh caranya salah. Jadi itu tanggapan orang lain atau makna dari isi komen tersebut tuh jadinya negatif jatuhnya kayak gitu. Iya benar banget. Kadang tuh kayak awalnya tuh kayak mau pujian, tapi lama-lama kayak itu tuh sarkasm ya teman-teman. Kayak misalnya kamu kok kurus banget, padahal yang dikomentarin isinya agak rada kontennya kadang kayak big size gitu ya guys. Iya. Sorry to say nih, izin nih meja panas ya, meja panas. Realitanya kayak gitu. Tapi orang-orang kayak selalu apalagi itu buat cewek-cewek ya. Iya, cewek-cewek biasa dia jadi harassment juga. Kadang berbalik di kata girl support girl. Iya, gitu. dibalik kata girl support girl. Kadang juga kamu pernah nemuin ini nggak kak? Kayak fenomena ini juga. Polisi rendang, kamu tahu nggak? Polisi rendang, polisi playlist, polisi skena, ya, gitu. Polisi make up juga, polisi body, polisi ada. Ini juga ada tahu polisi apa namanya? Baggy jeans versus skinny jeans. Itu banyak banget ya guys polisinya di media sosialnya sekarang. Contohnya aku kayak mau bahas yang rendang aja nih.
kadang kita tahu ya beda dapur tuh beda resep dan nggak semuanya harus resepnya sama dengan yang ada di misalnya kayak gimana nih, maksud aku tuh kayak di online sama di resep dari orang tua atau turun-temurun tuh beda banget kan. Kayak kadang tuh ada yang masak rendang nih, caranya bukan gitu, salah, kamu tuh nggak bisa masak rendang gini. Padahal aku juga yang orang Sumatera tahu kalau beda tempat, beda pesisir sama daratan tuh kalau nggak salah ya, aku pernah lihat kontennya juga itu beda cara masak rendangnya. Jadi kayak emang sebenarnya tuh nggak salah guys, jadi emang tuh cara masing-masing. Jadi kalau hal-hal nggak penting tuh dikomentarin gitu. Gue juga heran kadang nih sama netizen Indonesia ya. Kalau misal rendang itu cara masaknya beda kayak gitu. Baru tahu ya? Menurut aku baru tahu sih, ini insight baru bagi Cuman aku. itu hal yang nggak harus dipermasalahin banget kan. Karena menurut aku tuh orang-orang yang ngaku-ngaku kayak polisi ini, polisi itu, bener banget. aku tuh mereka nggak mau kalah guys, karena dia tuh merasa dirinya itu paling tahu, paling bisa ya, terutama buat di bidang fashion apalagi ya. Mereka tuh merasa paling keren, paling tahu item-item fashion dan lain sebagainya. Jadi mereka itu mengklaim dirinya itu sebagai polisi-polisi itu kayak jatuhnya gitu. haus validasi ya kadang. Haus validasi gitu. Dia pengen di notice guys. Gitu sih menurut aku. Banyak nih orang-orang yang nganggep kayak komentar-komentar gitu cuma hal-hal sepele, cuman kayak ya angin lalu biasa aja. Padahal tuh bisa berdampak besar banget ya teman-teman. Nih, contohnya bakal dijelasin sama Kak Bintang nih. Kira-kira menurut kamu apa nih? Kalau contohnya apa ya? Misal dampaknya nih. Gampangnya nih, yang aku pernah lihat di TikTok ya. Dari komentar negatif itu berdampak besar bagi orang, berdampak negatif ya lebih tepatnya itu kadang tuh kalian pernah lihat di konten-konten yang memang anak-anak disabilitas yang mencoba untuk pede di depan kamera, di mana mereka itu tuh ingin berdamai dengan diri sendiri dengan memberitahu orang-orang bahwa tuh diriku disabilitas tapi bisa loh kayak gini. Jadi udah berusaha berdamai dengan dirinya sendiri, tapi tapi pengen sharing tentang apa yang mereka rasakan. Tapi tuh kadang nggak jauh-jauh dari, nggak tahu ya ini usia seberapa sih. Aku juga kadang heran yang komen ini kadang kayak dasar lu cacat, dasar lu gini, udah lu mati aja gitu. Kadang separah itu guys, aku juga ngebaca. Kirim gift di komen. Iya bener tuh, itu juga. Bagi yang belum tahu tuh sekarang di TikTok atau Instagram tuh bisa kirim stiker ataupun gift. Kadang tuh disamain dengan suatu hal yang memang nggak pantas sih. Iya, kadang kayak meme yang lucu gitu. Sebenarnya bukan yang aku normalisasi ya, cuman kadang tuh emang kok parah banget ini orang-orang imajinasinya. Bahkan tuh aku pernah nemu nih. Jadi kayak seorang ibu ya teman-teman, aku pernah nemu satu konten. Jadi kayak dia nge-share di Instagram kalau anaknya tuh kena suatu sindrom penyakit something gitu, aku lupa juga kayak apa. Jadi anaknya tuh kayak nggak bisa diam gitu. Terus tau nggak komennya gimana? Komennya apa? Tumbuk aja bu anaknya biar diem. Itu kayak parah banget gak sih? Aku kayaknya pernah lihat konten itu deh. Kayaknya anaknya tuh emang aku ketawa bukan karena lucu ya guys, cuma itu kayak aduh ya Tuhan, itu parah banget. Parah banget. Itu kayaknya tuh karena dia tuh punya penyakit yang emang kejang. Di saat-saat tertentu dia kejang gitu. Tapi kejangnya bukan yang kejang kayak yang heboh gitu, cuman emang ada beberapa gerakan-gerakan tertentu yang emang dialami oleh anak itu. Aku pernah lihat sih. Iya, jatuhnya ini bukan jadi kebebasan berkomentar ya guys. Jatuhnya jadi cyberbullying. Jadi ini tuh nggak boleh ya. Jadi tahu batasan lah kita istilahnya gitu. Kurang-kurangin lah guys kayak gitu. Dan seringkali ya kita lihat nih untuk pelaku-pelakunya sendiri itu ngerasa nggak bersalah kan, karena ini ngerasanya cuma opini belaka dan emang itu hal yang wajar untuk dilontarkan. Padahal itu nggak boleh ya guys. Iya, itu bisa nyakitin orang lain juga dan kalian tuh merugikan orang lain juga guys. Bayangin aja kalian kalau di posisi kayak gitu juga, kalian pasti akan merasa sama, karena dampaknya itu tuh apalagi kalau dari komentar-komentar negatif tuh pasti dampak positifnya tuh tidak terlalu signifikan ya Mas Rizal. Mungkin kalau dampak positifnya orang itu mungkin akan terus berkembang, dia nggak akan memikirkan komentar-komentar negatif yang ditujukan pada dia gitu. Cuman kadang beda orang beda personality ya guys. Kadang ada yang dengan kritikan dia bisa bangun atau bangkit gitu jadi lebih baik. Kadang ada yang dengan kritikan gitu malah jadi down dan malah jadi kayak nggak pede dan jadinya udah aku out aja deh dari sini gitu. Ya, dan bahkan tuh kadang ada juga yang bunuh diri, bahkan ada yang cutting tangannya ataupun menyakiti diri sendiri tuh. Itu penyebab dari jempol-jempol kalian netizen Indonesia ya yang bermedia sosial. Makanya dijaga ya guys, kurang-kurangin ngetik-ngetik hal yang nggak bener deh kata aku. Ya, dikurang-kurangin ya guys. Kasian. Nah, yang jadi pertanyaan nih Kak, kenapa sih orang bisa sebebas itu untuk ngelontarin komen-komen nih menurut kamu? Kalau menurut aku sih orang Indonesia tuh berani ngetik, tapi dia nggak berani nunjukin dirinya siapa. Itu dari apa sih Kak Winston? Dari second account. Oh, fenomena. Iya. First account, second account, third account, fourth account, dan akun-akun kalian yang bodong-bodong gitu ya. Jadi dia tuh komen, giliran dibuka akunnya ya, dia tuh nggak ada gambarnya, atau foto profilnya pakai idol K-pop
Ya yang bionya itu sok-sok pakai bahasa Korea atau bahasa Jepang ya teman-teman. Biasanya nama username ini nih guys, Matcha Latte, Iya. Your Baby, Matcha Girl kayak gitu. Itu menurut aku. Atau enggak yang sekarang tuh kalau ngetrennya nama second account-nya itu akun-akun bodongnya jadi Bismillah FKUI 2026. Gibran Raka Buming. Tak kosong lagi. Ya gitu deh menurut aku. Kayak gitu. Kalian kalau emang berani berkomentar atau beropini yang emang negatif ya dalam itu karena konteks anonim negatif, ya. iya kalian ya harus berani aja gitu loh pakai akun asli kalian, jangan ini berarti kan kalian secara nggak langsung kalian tuh punya mental yang emang takut tapi kalian pengen nih menghina orang kayak gitu. Nggak eksis di dunia iya. asli ya istilahnya menurut aku gitu. itu nggak keren sih menurut aku sih kalau kayak gitu sih. Jadi kayak mereka tuh ngerasanya itu aman gitu kalau sudah pakai akun second, third account atau yang lain-lainnya akun-akun bodong itu, padahal hal-hal yang kayak gini tuh juga harus perlu diingat guys. Kalau misalnya orangnya emang ngerasa nggak nyaman sama komentar kalian ini, kalian tuh masih bisa di ini guys, masih bisa dicari, masih bisa dilacak untuk keberadaannya. Karena di era digital sekarang ngelacak dari akun doang itu nggak dipungkirin itu hal yang gampang ya guys, teman-teman. Betul banget. Jadi menurut aku merugikan lah kalau kalian tuh tidak tahu etika berkomentar di media sosial. Dan aku ada contoh satu nih. Gimana konten tuh? nih Kak. Ada satu konten tuh di TikTok, menurut aku ini lucu sih, karena orang-orang Indonesia tuh literasinya juga kurang ya, apalagi terutama Gen Z ya. Itu tuh ada konten ya guys, ada perempuan ya, isi kontennya itu dia cuma video lagi ngerjain tugas atau ngerjain kerjaan di laptop gitu dan di coffee shop. Konteksnya itu di caption di videonya itu tuh, kalian pilih uang 2 miliar atau meninggalkan agama. Ya, konteksnya tuh meninggalkan agama tertentu ya guys ya. Terus komen-komennya kalian tahu gak sih kayak pada kayak kok kamu milih uang timbang agama kayak gitu, kok kamu mata duitan banget kayak gitu. Nanti aku bakal kasih contohnya ya di footage ya ada di video ini, podcast ini ya guys, biar kalian tahu, biar kalian ketawa ya, kita ketawa bareng. Padahal itu suatu rage bait ya, itu menurut aku ya harus diliterasi lagi. Ngapain kita ninggalin agama tanpa ngambil 2M? Ya aku mending ngambil 2M dong. Ngapain ninggalin agama tanpa sebab ya? Iya betul banget, karena itu pilih uang 2 miliar tuh menurut aku suatu hal yang positif. Meninggalkan agama itu suatu hal yang negatif. Tapi kan orang-orang mikirnya kan karena di Indonesia aja juga udah karena juga mungkin ya kurang literasi, jadi gampang ke-trigger ya, gampang ke-range bait nih untuk orang-orang Indonesia nih mungkin yang sekarang ya. Guys, tapi ya guys, itu menurut aku kayak agak bodoh banget sih. Kayak gitu. Jadi kalian jadi netizen Indonesia udah nggak beretika. Menurut aku nih kalau fenomena komentar-komentar negatif ini cuman karena dari ini juga nih, faktor lingkungan juga nggak memungkiri ya. Sama yang terakhir juga faktor ikut-ikutan nih guys. Betul. Jadi karena misalnya satu komen ini udah mulai lebih banyak likes-nya dan kayak lebih ke highlight nih dibanding komen-komen lain, jadi ikut-ikutan iya bener juga gini-gini, aku jadi ikut nge-komen-komen yang jelek aja deh gitu. Kadang tuh emang faktor ikut-ikutan doang, padahal nggak tahu asli konteksnya itu gimana. Betul. Menurut karena aku orang ya kalau ikut-ikutan gitu tuh merasa keren, karena kan mereka mikirnya oh ini lagi tren. Padahal itu tuh hal yang nggak harus diikutin lah istilahnya betul gitu. Sih kalau kata aku. Oke, mungkin aku mau tanya nih, kira-kira supaya kita nggak terjebak nih, ada kira-kira berapa nih tips dari kakak? Kalau supaya kita nggak terjebak tuh ada beberapa hal ya, dan ada beberapa tips yang bisa kalian ikuti. Nah pertama tuh kalian tuh harus mikir dulu sebelum mengetik. Mikir dulu sebelum mengetik ya, kalian mikirnya harus yang positif ya. Dalam arti kalian harus mencermati isi kontennya, apa yang diberikan purpose dari konten itu kepada audiens, kayak gitu. Kalian baru bisa untuk mengasih pendapat, opini ataupun kritik. Dicerna gitu dulu istilahnya. Betul, dicerna dulu. Kalian literasi harus bagus guys, jangan utamain egonya doang kayak gitu. Jangan karena emosi tuh, karena kayak ini tuh aku nggak suka sama konten kayak gini. Betul. Jadi kalian langsung kayak aku mau head comment, aku mau ketik gini. Itu dipikir 2 kali ya teman-teman. Jadi nggak usah yang segampang itu buat lagi emosi, lagi kalap nih pikirannya, langsung diketik, langsung di komen. Itu harus dipikir 2 kali karena hal-hal kayak gitu tuh emang jatuhnya nggak penting guys. Yang kedua kalau dari aku tuh lebih kayak empati dari diri sendiri aja sih, supaya kayak kalian suka nggak sih kalau di komen kayak gitu. Jadi kayak ngerasa aku juga bakal diginiin orang kalau aku ngeginiin orang gitu. Jadi menurut aku empati juga perlu dalam etika bermedia sosial. Apalagi dengan konten-konten yang anak disabilitas kayak tadi ya, disabilitas, yang cacat gitu ya, biasanya dapat
apa namanya komen-komen itu pedes-pedes banget. Padahal itu menurut aku ya apa namanya Bukan pilihan juga ya. bukan hal yang harus dikomentari dengan jahat ya teman-teman. Karena kita juga nggak tahu gimana struggle-nya dia buat berdamai dengan dirinya sendiri nih. Tuh guys, perlu kalian ingat Terus ya. yang ketiga apa nih kak? Yang ketiga itu ada fokus pada isi bukan pribadinya, kayak gitu. Itu sama aja dengan apa yang pertama aku tadi lihat, fokus dengan isi kontennya, jangan fokus dengan siapa yang menyampaikan. Jadi biasanya tuh ada orang nih, misal ada konten yang orang itu suka memberikan tips-tips. Tapi karena nggak estetik kontennya. Ya, karena nggak estetik kontennya atau fisik orangnya sendiri kadang tuh kayak orangnya, mohon maaf dia Nggak sesuai standar nggak Indonesia sesuai standar gitu. kecantikan atau ketampanan orang Indonesia. Jadi dia kayak ya udah menganggap itu cuma-cuma gitu loh. Tipsnya tuh gak didengarkan dan dia nge-hate. Padahal kadang fisiknya. yang kayak gitu tuh juga perlu didengerin ya teman-teman. Ya bener banget sih. Dari pembahasan di segmen ini nih kita belajar kalau komentar itu bukan hal sepele ya, tetapi juga setiap kata yang kalian ketik di media sosial itu juga punya dampak bagi orang yang kalian tuju kayak gitu. Dan pastinya kebebasan kita tuh harus kita harus kita lakukan dengan bijak, harus dengan tanggung jawab kita dari diri sendiri juga nih. Bener banget. Yuk dari diri sendiri kita mulai ya teman-teman untuk lebih bijak lagi dalam berkomentar dan bermedia sosial. Sorry nih agak Pokoknya belibet. be positif aja ya guys ya. Mungkin dari kita itu aja ya kak. Nggak terasa udah di ujung segmen nih teman-teman. Iya, cukup menemani kalian ya. Cukup lama ya menemani kalian. Dan Cukup lama banget. Nih, semoga kayaknya ada 300 kalian jam. mendapatkan insight baru dan kalian introspeksi diri. It's okay go guys, nggak ada kata Iya. terlambat untuk berubah. Dan semoga kita juga nggak dapat head comment ya Bener dari banget sih pembahasan podcast kita hari ini. karena kita terlalu sensitif menurut aku ya. Jatuhnya nanti kita yang di head comment gimana nih? Bener. Ya, Nggak apa-apa semoga sih. enggak ya. Gak apa-apa sih asal nggak pakai anonimus. Izin. Kalau pakai first account dan itu emang komentarnya ini aku masih terima aja Masih sih. Aku terima. bakal jabanin nih guys. Wih, enggak bercanda Terima ya. kasih guys, kalau dari aku semoga dari podcast ini bermanfaat. Kalau misal bermanfaat, apa Kak Wilson? Jangan lupa di like, komen dan juga share ke teman kalian. Tapi jangan lupa komennya yang positif ya guys. Jangan komen-komen negatif. Oke, kalau gitu cukup sekian ya dari podcast ini. Kita ketemu lagi di Mepapod selanjutnya. Bye bye. Aku bintang. Aku Wilson. Bloopers. Aku Wilson. Aku bintang. Kita pamit undur diri, Bapak.